London Bridge is falling down, my fair lady. Halo guys, balik lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan membahas secara lengkap kelanjutan dari manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 211. Setelah sebelumnya pada chapter 210, Takemichi akhirnya bisa bertemu dengan Draken dan Inupi, namun dirinya kini berada pada posisi sulit. Tiba-tiba salah satu dari 3 dewa penguasa Tokyo, Terano Sousu, datang menyerang Takemichi dan Draken dengan satu tujuan, yaitu untuk merekrut Draken ke dalam geng Tokuhara Rendai ini. Tidak hanya sendiri, Terano datang dengan membawa semua anggota gengnya, lalu mengepung Takemichi, Draken, dan Inupi. Chapter 211 ini dibuka dengan Takemichi yang masih terlihat bingung dengan banyaknya anggota geng Tokuhara Rendai yang mengepungnya. Draken kemudian menanyakan keadaan Inupi yang baru saja dilempar dengan kencang oleh Terano. Setelah itu, Draken langsung menjawab pertanyaan dari Terano yang pada chapter sebelumnya mengajak Draken bergabung ke dalam gengnya. Tidak peduli seberapa banyak apapun kau meminta, jawabanku akan selalu sama. Aku tidak akan pernah bergabung dan bekerja sama dengan geng Tokuhara Rendai. Mendengar jawaban Draken ini, ekspresi Terano pun berubah. Yang awalnya terlihat datang dengan bersahabat, kini Terano sudah mulai menunjukkan kemarahannya. Takemichi yang melihat ini pun semakin ketakutan. Setelah dilihat dari dekat dan dibandingkan dengan Draken, ternyata tubuh Terano jauh lebih besar dan jauh lebih tinggi dari Draken. Jika Draken memiliki tinggi sekitar 185 cm, maka Terano memiliki tinggi sekitar 215-220 cm. Wow, cukup tinggi dan besar sekali ya. Draken kemudian melanjutkan perkataannya tadi. Sekarang aku sudah pensiun. Jadi, aku tidak mau terlibat lagi dengan bisnis, urusan, atau hal apapun yang kalian kerjakan. Terano kaget dengan jawaban Draken, yang ternyata sudah memutuskan pensiun. Tanpa pikir panjang, dan tanpa menunggu lama lagi, Terano yang sudah tidak dapat menahan amarahnya, langsung menghajar Draken dengan tinjunya. Serangan dadakan Terano ini membuat Draken tidak punya waktu untuk menahannya. Akibat dari pukulan Terano juga, Draken sampai terpental jauh. Inupi dan Takemichi yang melihat ini pun sampai kaget. Draken yang terkenal akan kekuatan dan ketangguhannya bisa dibuat terpental seperti ini oleh Terano. Terano kemudian berkata, "Aku tidak akan memaafkanmu jika kau memutuskan untuk pensiun, Draken." Terano juga menanyakan alasan kenapa Tokyo Manji dulu disebut sebagai geng terkuat di Tokyo. Draken kini mencoba bangun kembali setelah menerima pukulan telak dari Terano. Draken lalu menjawab pertanyaan Terano itu dengan gestur tidak peduli. Dia lalu berkata, "Brengsek kau." Mendengar jawaban Draken ini, Terano pun semakin marah. Dia kemudian langsung melancarkan serangan keduanya ke arah perut Draken dengan sangat keras menggunakan tangan kirinya, hingga membuat tubuh Draken terangkat. Tidak sampai di sini, Terano melanjutkan combo serangannya dengan langsung memukul Draken ke bawah menggunakan tangan kanannya. Draken yang hanya diam saja tanpa mencoba menahan serangan dari Terano pun kini tumbang setelah menerima pukulan dahsyat beruntun Terano. Wow, di chapter ini kita benar-benar ditunjukkan keganasan dan kekuatan salah satu dari 3 dewa penguasa Tokyo. Melihat ini rasanya memang pantas jika Terano menyandang gelar yang tak tertandingi. Namun sayang sekali, karena Draken sudah memutuskan untuk pensiun dan tidak mau terlibat pertarungan ataupun perkelahian lagi, Draken pun akhirnya sama sekali tidak melawan dan hanya pasrah saja menerima semua pukulan dahsyat Terano. Padahal jika Draken mau melawan balik atau setidaknya melakukan pertahanan diri, pasti konfrontasi dengan Terano kali ini akan semakin seru. Karena itu adalah hal yang kita tunggu-tunggu sejak di chapter 210 kemarin, mengenai bagaimana jalannya pertarungan antara 2 orang fighter terkuat ini. Draken yang dari tadi hanya pasrah dan diam saja, kali ini mencoba untuk bangkit kembali. Terano kemudian berkata kepada Draken mengenai mimpi mereka dulu untuk menciptakan era baru para Delin Queens atau berandalan. Ternyata Terano juga memiliki ideals atau ideologi yang sama dengan geng Tokyo Manji dulu. Terano juga ingin membuat era baru. Itulah alasannya kenapa dia datang ke Tokyo dan mengincar Tokyo Manji.
Walaupun ia akhirnya kecewa, karena ternyata Tokyo Manji sudah dibubarkan. Terano lalu melanjutkan perkataannya kepada Draken. Mengetahui kau sekarang sudah pensiun, hal itu sangat mengecewakan dan tidak bisa dimaafkan. Orang terkuat tetap menjadi yang terkuat, bahkan ketika mereka sudah mati sekalipun. Ini adalah dog eat dog world. Kata ini adalah idiom atau kiasan yang memiliki makna, dunia berandalan ini berisikan orang-orang yang akan melakukan apapun demi mencapai hal yang diinginkannya. Terano kemudian menawarkan satu pilihan terakhir kepada Draken, yaitu memilih bekerja dan bergabung bersamanya di Tokuhara Rendai atau memilih mati di sini. Sungguh pilihan yang sangat tidak menguntungkan ya. Apapun yang dipilih Draken akan berakhir tidak menyenangkan bagi Draken. Ternyata Terano mengatakan itu tidak hanya ditujukan kepada Draken, tetapi juga kepada Takemichi. Terano tahu jika Takemichi adalah mantan kapten divisi 1 Toman. Terano menganggap orang yang berhasil menjabat posisi kapten adalah orang yang kuat juga. Karena Terano belum mengenal Takemichi, jadi selama ini Terano hanya percaya terhadap rumor saja. Terano tidak tahu jika sebenarnya Takemichi tidak bisa bertarung dan berhasil menjadi kapten berkat leadership-nya, bukan berkat kekuatan fisiknya. Terano juga bertanya kepada Takemichi yang terlihat kebingungan dan memasang muka polosnya. Terano malah menganggap Takemichi sedang berpura-pura tidak tahu dan pura-pura tidak terlibat dengan semua ini. Nah, ini juga menarik sekaligus konyol sekali. Walaupun kuat secara fisik, namun Terano ternyata tidak sepintar yang dibayangkan. Terano lalu bangkit dan menghampiri Takemichi, serta berkata kepada Takemichi jika berikutnya adalah giliranmu. Takemichi kini semakin panik dan mulai mengeluarkan air mata lagi. Dia tidak menyangka baru saja datang dari masa depan sudah dihadapi dengan posisi sesulit ini. Di tengah kepanikan Takemichi, tiba-tiba ada anggota dari Tokuhara Rendai yang terlempar jauh dan jatuh tepat di depannya. Ternyata orang yang melakukan ini adalah Akashi Takeomi. Yap, kini geng terkuat penguasa Tokyo lainnya sudah muncul dan bergerak. Dan juga ada hal yang sangat menarik di sini. Akashi Takeomi ternyata adalah wakil presiden dari Black Dragons generasi pertama. Ini berarti Akashi adalah salah satu pendiri geng terkuat pada masa itu, yaitu geng Black Dragons. Wow, lagi dan lagi banyak sekali fakta menarik yang terungkap. Ternyata kali ini semuanya berkaitan antara Brahma, Bonten, Black Dragons, dan Kanto Manji. Tidak ada hal yang kebetulan. Semua nama-nama dari karakter yang muncul dan geng-geng yang terlibat seperti sudah direncanakan dan dimainkan oleh seseorang. Akashi kemudian berkata kepada Terano, "Jangan bergerak seenaknya dan jangan merasa sok kuat. Kau harus menyadari orang-orang di sekelilingmu." Dan ternyata benar saja, ternyata Takeomi juga tidak datang sendirian. Dia datang bersama dengan anggota geng Brahman lainnya dengan jumlah yang cukup banyak. 2 dari 3 geng terkuat di Tokyo kali ini sudah melakukan konfrontasi pertamanya. Takemichi tidak menyangka jika di awal kedatangannya ke masa lalu ini, dirinya langsung terlibat dengan bentrokan besar antara kedua geng terkuat di Tokyo ini. Pada chapter 211 ini juga, pendapat dari chapter sebelumnya terbukti mengenai karakter atau sifat Terano Sousu. Terano adalah sosok petarung yang sangat terobsesi dengan kekuatan. Dia mengagungkan kekuatan fisik di atas segalanya. Terano juga merupakan seseorang yang egois. Dia terlihat memaksakan pendapatnya kepada orang lain dan memaksa orang lain untuk mau mengikuti perintahnya. Ini juga terbukti dengan ucapan khas Terano ketika menghajar Draken. Terano selalu mengatakan forte dan fortissimo, yang berarti kuat dan sangat kuat. Namun sepertinya kekuatan besarnya ini tidak sebanding dengan kemampuan intelektualnya. Ini terlihat saat sebelumnya Terano menilai Takemichi hanya dari kabar yang beredar saja mengenai kemampuan yang dimiliki Takemichi yang menjadi seorang kapten divisi 1 Toman. Sepertinya Terano tidak tahu jika yang kuat itu adalah kapten divisi 1 sebelumnya, yaitu Keisuke Baji dan bukan Takemichi. Ya, apapun itu, Ken Wakui benar-benar memberikan dan menghadirkan satu karakter yang menarik. Kejutan menarik selanjutnya yaitu kedatangan Akashi Takeomi di chapter ini. Ternyata Akashi adalah wakil presiden generasi pertama Black Dragons. Dari semua hubungan dan keterikatan yang ada di sini, kemungkinan baru pun mulai terbuka. Menurut kami, Takemichi tidak akan membangkitkan Tokyo Manji
karena Toman adalah milik Maiki dan Draken. Dan juga Tokyo Manji tidak akan pernah bisa dibangkitkan dan digunakan jika Draken dan Maiki tidak mengizinkannya. Selanjutnya, Takemichi juga tidak akan menggunakan Black Dragon sebagai geng barunya di masa ini untuk digunakan bertempur melawan geng-geng kuat lainnya pada final arc ini. Karena kemunculan Takeomi yang merupakan wakil presiden generasi pertama Black Dragons, sekaligus salah satu pendiri Black Dragons, akan sangat sulit untuk kembali membentuk geng ini. Terlebih jika ternyata anggota Black Dragons lainnya tahu mengenai keberadaan Takeomi ini, yang ternyata masih aktif di dunia berandalan. Kemungkinan para anggota Black Dragon sebelumnya memilih mengikuti Takeomi. Lalu pertanyaannya, lantas apa geng yang akan digunakan oleh Takemichi untuk menghadapi geng-geng kuat lainnya di final arc ini? Jawabannya kembali kepada masa lalu Takemichi, ketika Takemichi bermimpi dan mempunyai cita-cita untuk membuat geng dan menjadi berandalan nomor 1 di Jepang. Ya benar, Takemichi akan membuat geng atau kelompoknya sendiri. Walaupun Takemichi lemah, tapi Takemichi mempunyai kemampuan leadership dan kemampuan memotivasi yang cukup bagus. Selain itu juga sebagai karakter utama, Takemichi juga diberikan kekuatan nakama power atau kekuatan pertemanan. Jadi walaupun Takemichi lemah, Takemichi mampu membuat orang-orang kuat di sekitarnya untuk mengikutinya. Sama seperti Shinichiro, kakak dari Maiki yang merupakan presiden Black Dragons generasi pertama. Nama geng atau kelompok Takemichi ini juga tidak akan jauh-jauh keluar dari tema atau judul yang diangkat oleh manga ini. Ya, nama geng Takemichi adalah Tokyo Revengers. Yap, benar, sesuai dengan judul manganya. Dan juga semua kembali lagi ke timeline awal, mengenai mimpi dan cita-cita Takemichi di masa depan. Cara yang bagus bukan untuk mengakhiri manga ini? Nah, sekian dulu video alur cerita serta prediksi atau opini dari chapter 211 ini. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!